Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 797. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Memasuki cermin kuno. Kursi ini memadatkan kekuatan magis tertinggi. Kursi ini tidak bisa keluar dari penghalang. Kursi ini hanya bisa membantumu pergi. Tunggu sampai kekuatan magis tertinggi dari kursi ini berhasil dilatih untuk membunuh orang-orang dari rumah Guanghan. Saat ini biarkan mereka menjadi sombong sebentar. Kalian cepat pergilah. Cermin kuno itu meledakkan suara ilahi dari kejauhan dan kemudian menyinari banyak penguasa dari 3 kekuatan besar. Pada saat yang sama suara agung datang dari cermin kuno itu, dan cahaya cermin menyapu putra suci darah dan yang lainnya. Mereka kemudian memasukinya dan membiarkan cermin itu untuk membuat mereka melarikan diri. Mau pergi? Apakah semudah itu? Kekuatan supernatural waktu, kata Qingchen matanya dingin. Saat kekuatan supernatural bergabung menjadi kekuatan supernatural asal, dia meledak lagi. Kekuatan waktu yang tak terlihat mengganggu kekuatan magis di cermin kuno itu. Tidak, itu kekuatan khusus lainnya, kata putra suci darah. Melihat itu, kepalanya mati rasa, dia panik. Dan ketika dia memalingkan matanya, dia melihat Tonghu dan putra suci dari rumah Tianshan nampak terburu-buru ingin memasuki cermin kuno. Namun di saat itu dia segera melayangkan serangan telapak tangan ke arah Tonghu dan yang lainnya. Boom! Tiba-tiba Tonghu dan yang lainnya dihantam oleh telapak tangan darah itu dan mereka langsung terhempas. Putra suci darah, kamu! Tonghu dan yang lainnya nampak saat marah dan ingin bereaksi, tetapi itu sudah terlambat. Dan seketika kelompok master dari rumah Tianshan itu terkena kekuatan supernatural waktu Qingchen dan kekuatan mereka langsung membeku. Namun melihat itu putra suci darah nampak acuh tak acuh karena dia telah mengorbankan Tonghu dan yang lainnya untuk mencegah kekuatan Qingchen menjeratnya, dan kemudian dia bisa melarikan diri dengan bebas dan mereka kemudian menghilang. Sayang sekali, kata Qingchen. Dia melihat ke kejauhan, namun dia tidak bisa melakukan apa-apa dan Qingchen diam-diam menghela napas dalam. Putra suci darah ini benar-benar kejam. Pada saat kritis dia mengorbankan Tonghu dan master lainnya dari rumah Tianshan untuk mengulur waktu agar dia dan yang lainnya bisa melarikan diri. Bersamaan dengan kekuatan keyakinan di cermin kuno, itu sangat istimewa. Kecuali jika Qingchen menampilkan pohon iblis dari 10.000 alam atau mendesak asal-usul waktu dan kemudian menjalankan kekuatan melahap yang mengerikan dari cakram Gyoqiankun, mungkin itu dapat menghentikan cermin kuno itu. Jika tidak, akan sangat sulit untuk menghentikan cermin kuno itu. Namun Qingchen tidak melakukannya dan pada akhirnya membiarkan mereka melarikan diri. Prioritas utama sekarang adalah menerobos ranah tahap tengah terlebih dahulu, bukan untuk mengejar putra suci darah dan yang lainnya, atau bahkan mengungkap kartu holku. Selama aku menerobos, cepat atau lambat kedua orang itu akan menjadi mangsaku. Bahkan semakin tinggi kultivasi mereka, semakin banyak harta yang bisa aku peroleh, dan aku akan semakin kuat di masa depan, kata Qingchen. Dia menyipitkan matanya, dia tersenyum dingin, menghitung di dalam hatinya, dan dia tahu prioritasnya. Selanjutnya Qingchen tiba-tiba menoleh ke arah banyak murid dari rumah Tianshan yang terluka parah. Pada saat ini semua murid itu memandang Qingchen dan yang lainnya dengan tatapan yang ngeri. Qingchen, kami memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Jika Anda tidak membunuh kami bersedia untuk menyerah. Dan kami bersedia untuk mengikuti Anda. Dan kita bersama-sama berurusan dengan orang-orang dari rumah Sueyang, kata Tonghu. Dia dan yang lainnya nampak berkata dengan gemetar. Mereka berlumuran darah, gemetar di bawah tatapan Qingchen. Bahkan mereka tidak berani menatap langsung ke mata Qingchen. Punya sesuatu untuk didiskusikan. Mendengar itu Qingchen tersenyum dingin, menggelegar. Dia kemudian mengulurkan tangannya yang besar dan langsung menangkap Tonghu yang terluka parah. Tonghu hanya bisa meraung kesakitan, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu Qingchen.
Di samping Zhou Wusheng, Wei Shiqing, dan sekelompok orang dari rumah Guanghan melihat pemandangan ini, mereka semua akhirnya menjadi tenang. Pada saat ini mereka semua mengelilingi Qin Chen. Mereka mengelilingi Qin Chen dengan keterkejutan, kekaguman, dan bau ketakutan yang tak bisa dijelaskan di hati mereka. Saat ini Qin Chen di mata mereka bukan lagi seperti manusia, tetapi seperti keberadaan dewa. Qin Chen, aku tidak bisa menganggapmu begitu kejam, tetapi kali ini terima kasih. Karena kamu, jika tidak, rumah Guanghan kita akan menderita kerugian besar, kata Wei Shiqing. Tidak apa-apa, aku juga adalah anggota dari rumah Guanghan. Wajar untuk melakukan sesuatu bagi rumah Guanghan, kata Qin Chen. Tanpa diduga, putra ilahi itu benar-benar menemukan warisan kunonya. Menurut tebakanku, dia mungkin akan menerobos ranah tahap air suci surgawi dalam waktu yang dekat. Jadi kita harus meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin. Setelah kita berhasil meningkatkan kekuatan kita akan mendatanginya secara langsung, kata Qin Chen. Apa, kita harus pergi ke pihak lain secara langsung? Bukankah ini terlalu ceroboh? Orang ini mewarisi kekuatannya, dan kekuatannya pasti akan meroket. Jika kita bergegas dengan tergesa-gesa, konsekuensinya akan menjadi bencana. Wei Shiqing dan yang lainnya terkejut. Mereka semua terpana oleh kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh putra ilahi sebelumnya. Pukulan putra ilahi dari kejauhan yang menggunakan cermin kuno hampir membuat mereka tertekan. Tidak apa-apa, setelah aku memurnikan putra suci Renwang dan Tonghu itu, aku mungkin akan menerobos tahap tengah suci surgawi. Dan setelah itu, kita tidak perlu takut kepada putra ilahi itu, kata Qin Chen. Apa yang dikatakan Qin Chen bukanlah omong kosong. Dia sekarang terjebak di ranah. Begitu dia menerobos ranah tahap tengah suci surgawi, tubuh, jiwa, dan kekuatan supernaturalnya akan mengalami pertumbuhan yang sangat besar. Ini jelas merupakan peningkatan kekuatan tempur Qin Chen. Di tahap tengah suci surgawi, dia telah mencapai pemahaman lengkap tentang jalan surga, yang dapat membuat fisik beresonansi dengan jalan surga. Qin Chen tidak takut sama sekali, bahkan jika putra ilahi itu menerobos ranah tahap air suci surgawi. Terlebih lagi, ketika Qin Chen menerobos basis kultivasinya, kekuatan cakram Gyo Qiankun juga akan meningkat. Pada saat itu, dia dapat melelehkan cakram Gyo Qiankun dan menampilkan penghalang yang menakutkan, yang dapat menjebak master manapun. Dan putra ilahi itu tidak akan pernah bisa melarikan diri lagi. Putra ilahi itu sangat kuat dan aura yang keluar dari udara sebelumnya membuat Qin Chen sedikit berdenyut. Dapat dikatakan bahwa putra ilahi itu adalah jenius terkuat yang pernah ditemui Qin Chen sejauh ini. Lalu, kakak Qin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Zhou Wusheng. Saat ini nampaknya nada suaranya terhadap Qin Chen telah berubah. Bahkan saat ini dia memanggil Qin Chen sebagai kakak Chen. Tujuan utama kita selanjutnya adalah menemukan harta karun, memasuki kedalaman ujian, dan bersaing dengan penguasa provinsi lain, membunuh iblis, dan juga mendapatkan harta warisan guru suci, kata Qin Chen. Jika ini masalahnya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya, kata Wei Shiqing. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, putra ilahi saat ini seharusnya sedang berkultivasi. Sangat sulit untuk menemukan mereka. Tidak apa-apa, jangan terburu-buru. Meningkatkan kekuatan kita terlebih dahulu itu adalah cara yang benar. Ketika saya bertarung dengan putra suci ilahi sebelumnya, saya telah mencegat beberapa jejaknya. Setelah saya menerobos dengan salah satu keterampilan magi saya pasti dapat menghitung dan mengetahui lokasinya, kata Qin Chen. Dia memberi orang lain kepercayaan diri yang kuat, dan secara tidak sadar, dia menjadi penguasa kelompok orang ini. Bahkan Zhou Wusheng dan Wei Shiqing secara tidak sadar mematuhi kepemimpinan Qin Chen. Oke, kalau begitu kita semua akan mendengarkan pengaturan kakak Qin. Banyak orang suci nampak berbicara. Kakak Qin, kamu telah menekan putra suci Renwang dan Tonghu sekarang. Apakah kakak Qin akan menyempurnakan keduanya? Pada saat ini seorang wanita suci dari istana Guanghan berkata, "Hah, apa Anda tahu apa yang saya pikirkan?" kata Qin Chen seraya melirik wanita suci itu. Wanita suci itu memandang Qin Chen seraya tersenyum, dan ada bau yang menggoda
seperti buah persik yang akan matang, yang membuat orang tidak tahan untuk naik dan memetik. Nama saya Mimei, dan saya telah bertemu dengan kakak senior Qin. Wanita suci yang bernama Mimei itu nampak membungkuk kepada Qin Chen lalu berkata dengan cara yang menawan, "Jika kakak Qin memiliki sesuatu, tolong katakan, Mimei ini akan melakukannya." "Mimei, apakah kamu iblis?" kata Wuling. Dia berkata kepada Mimei dengan ekspresi yang jelek. Apa yang dikatakan oleh saudara Wuling? Bagaimana mungkin Mimei berani menjadi iblis di depan kakak Qin? Kakak Qin yang telah menyelamatkan kita sebelumnya. Mimei ini berterima kasih dan ingin membantu kakak Qin untuk berbagi kekhawatirannya dan menyelesaikan masalah serta melakukan yang terbaik. Kakak senior Bingyun tidak keberatan. Mengapa Anda buru-buru mengatakan keberatan? Mungkinkah Anda telah jatuh cinta kepada kakak Qin? Kata Mimei. Dia berkata sambil menyeringai. "Kamu," kata Wuling. Dia nampak saat marah, tetapi memikirkan sosok heroik Qin Chen sebelumnya. Ketidakpuasannya terhadap Qin Chen sudah lama menghilang, tetapi pipinya saat ini memerah. "Hei, sepertinya saudara Wuling juga telah memiliki hati untuk kakak Qin," kata Mimei seraya tertawa. "Kamu?" Wuling nampak menjadi marah karena malu. "Diam, kalian berdua." Di depan kakak Qin, "Berhenti berdebat," kata Wei Shiqing seraya menatap keduanya dengan dingin. Kemudian dia berbalik untuk melirik Qin Chen lalu berkata, "Saudara Qin, jika Anda memiliki kebutuhan, tolong katakan saja. Kami, wanita suci dari istana Guanghan, akan sepenuhnya membantu Anda." "Ya benar, tuan muda ini memiliki permintaan." Mata Qin Chen tiba-tiba berkilat. "Putra suci Renwang dan Tonghu sekarang ada di tubuhku untuk disempurnakan. Namun untuk mengalahkan putra suci darah dan putra ilahi, itu membutuhkan kekuatan yang kuat. Oleh karena itu, agar lebih aman di masa depan, tuan muda ini membutuhkan terobosan. Tetapi terobosan tuan muda ini membutuhkan pena suci tingkat atas. Jika kalian memilikinya, kalian dapat mengeluarkannya dan tuan muda ini pasti akan sangat berterima kasih," kata Qin Chen. Pena suci surgawi kelas atas. Semua orang saling memandang dan melihat bahwa Mimei tidak ragu. Mimei kemudian segera mengeluarkan 3 pena suci surgawi kelas menengah. "Saudara Qin, ini 3 pena suci surgawi kelas menengah yang Mimei miliki. Karena kakak Qin membutuhkannya, Mimei ini akan memberikannya kepada kakak Qin," kata Mimei. Setelah mengatakan itu, dia langsung menyerahkan 3 pena suci surgawi kelas menengah di tangannya kepada Qin Chen. Dia menyerahkan dengan murah hati dan tidak malu sama sekali. "Kakak Qin, aku juga memiliki 5 pena suci kuno surgawi kelas menengah," kata Su Yue. Dia juga berbicara, dan kemudian dia mengeluarkan pena suci kuno dan langsung diserahkan kepada Qin Chen. "Kakak Qin, aku juga punya 1. Aku juga punya 1,5. Kakak Qin, meskipun aku hanya memiliki setengah dari mereka, aku harap aku dapat memberikan sedikit bantuan kepada kakak Qin." Banyak putra suci dan wanita suci dari rumah Guanghan yang hadir. Semuanya berbicara, dan pada saat yang sama, mereka semua mengeluarkan semua pena suci kuno yang mereka miliki. Boom! Tiba-tiba aura pena suci kuno yang menakutkan melonjak di kehampaan, menciptakan lautan pena suci di sini. Murid yang dapat memperoleh kualifikasi percobaan surga, itu semua merupakan jenius dari kekuatan utama di istana Guanghan. Memiliki kurang lebih 1 atau 2 pena suci surgawi kelas menengah di tangannya. Tapi sekarang melihat pemandangan seperti ini, mereka semua mengeluarkannya. Salah 1 dari Anda, 2 dari saya, setengah dari dia. Dalam sekejap mata di depan Qin Chen, ada lusinan pena suci surgawi kelas menengah yang beberapa kali lebih banyak dari akumulasinya sendiri. Ini, dengan pemandangan seperti itu, Zhou Sheng dan Wei Shiqing yang sedang menonton sedikit kaget dengan aksi orang-orang dari rumah Guanghan. Putra suci dan wanita suci ini semuanya tahu bahwa jika bukan karena Qin Chen, kelompok mereka telah lama mati dalam pertempuran sebelumnya. Jika Qin Chen tidak lebih kuat dari mereka, maka mereka tidak akan bersikap seperti ini. Dan sekarang, Qin Chen juga telah menjadi pemimpin mereka. Jika Qin Chen kuat, tentu saja mereka akan lebih aman. Dan tentu saja mereka tidak akan pelit dengan sumber daya.
Selama mereka mengikuti Qin-chen, apakah mereka akan takut tidak mendapatkan pena suci kuno di depan? Yah, bagus, kata Qin-chen. Dia juga sangat tersentuh melihat orang-orang ini mengeluarkan pena sucinya satu demi satu. Terima kasih atas bantuan kalian. Qin ini pasti tidak akan mengecewakan kalian. Yah, Kakak Qin, jika Kakak Qin membutuhkan sesuatu yang lain, katakan saja secara langsung. Selama kita bisa mengeluarkannya, kita pasti tidak akan pelit. Yah, benar. Jika bukan karena Kakak Qin, kita pasti sudah lama mati. Dalam 2 percobaan surgawi terakhir, rumah Guanghan kita menderita kerugian besar dan banyak prajurit telah jatuh. Namun kali ini, karena Kakak Qin, kita semua sekarang aman dan sehat. Apa itu pena suci, bahkan hal-hal yang lain mereka akan memberikannya. Banyak putra suci dan wanita suci dari rumah Guanghan nampak berteriak. Kakak Qin, saya juga memiliki pena suci darah suci kuno di sini. Anda mungkin bisa menggunakannya. Pada saat ini Zhou Sheng juga berbicara. Suaranya jatuh dengan ledakan. Tiba-tiba, dalam kehampaan, napas mengerikan dari pena suci kuno bertahan. Ternyata itu adalah pena suci kuno dari petapa surgawi. Namun ternyata pena suci surgawi kelas atas ini hanyalah 1/5. Namun walaupun hanya 1/5, itu sudah lebih kuat daripada pena suci surgawi kelas menengah. Pena suci surgawi kelas tinggi. Semua orang terkejut dan bahkan mata Qin-chen saat ini memadat. Harta karun ini dapat dianggap sebagai harta karun penguasa tahap air suci surgawi. Tetapi saat ini Zhou Sheng benar-benar mengeluarkannya. Kakak Qin, 1/5 dari pena suci surgawi kelas atas ini diperoleh dari runtuhan kuno dengan beberapa teman ketika saya sedang berlatih di luar rumah Guanghan. Saya terbagi menjadi yang kelima ini. Tetapi karena sekarang saudara Qin membutuhkannya, maka saya akan memberikannya kepada saudara Qin, kata Zhou Sheng. Dia berkata dengan berani. Terima kasih saudara Zhou, kata Qin-chen seraya memandang Zhou Sheng tanpa ragu-ragu. Jika dia ingin menerobos tahap tengah suci surgawi, dia benar-benar membutuhkan pena suci ini. Hahaha, saudara Qin, jika kamu membutuhkannya, itu tidak apa-apa, kata Zhou Sheng seraya tertawa. Kakak Zhou, Qin ini pasti tidak akan mengecewakanmu. Selain itu, Qin ini tidak akan mendapatkan pena suci kuno ini darimu secara cuma-cuma. Ketika saatnya tiba, akan ada pengembalian, kata Qin-chen secara langsung. Qin-chen, apakah kamu ingin menerobos tahap tengah suci surgawi? Dengan kekuatanmu, aku khawatir 1/5 dari pena suci kuno ini tidak cukup. Tapi aku masih memiliki setengah dari pena suci darah suci kuno. Kamu, itu seharusnya sudah cukup. Pada saat ini Wei Shiking juga berbicara, matanya berkedip, dan tanpa ragu dia kemudian mengeluarkan pena suci kuno miliknya. Begitu pena suci kuno ini keluar, itu segera menekan semua napas pena suci kuno yang ada di lapangan, dan itu memancarkan kekuatan yang luar biasa. Kakak senior Wei, ini adalah pena suci surgawi kelas tinggi yang disiapkan oleh Tuan Istana untukmu. Ini harusnya digunakan saat Anda akan menerobos tahap air suci surgawi. Jika Anda mengeluarkannya saat ini, apa yang akan Anda lakukan? Kata Wuling, dia tiba-tiba berkata. Namun mendengar itu Wei Shiking menggelengkan kepalanya. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, masih butuh waktu lama bagi saya untuk menerobos tahap akhir suci surgawi. Tetapi sekarang keadaannya sangat mendesak, dan Qin-chen adalah orang terkuat yang ada di tim kita. Untuk lebih aman, Qin-chen harus secepatnya menerobos, kata Wei Shiking. Setelah mengatakan itu, Wei Shiking telah menyerahkan pena suci kolam spiritualnya itu kepada Qin-chen. Kakak Qin, terima kasih telah menyelamatkan banyak murid dari rumah Guanghan kami. Ngomong-ngomong, kamu sekarang adalah murid terkuat di tim rumah Guanghanku. Saya tidak punya permintaan lain. Saya hanya berharap setelah terobosan Anda, murid-murid kami di rumah Guanghan akan kehilangan sangat sedikit. Dan di masa depan saya harap akan lebih banyak orang yang hidup dari rumah Guanghan kami yang dapat meninggalkan tempat percobaan ini, kata Wei Shiking. Dia berkata dengan nada yang tulus, nampak sangat mengharukan. Sebagai kakak senior dari istana Guanghan, permintaannya bukan untuk mendapatkan banyak harta di tanah percobaan ini, tetapi untuk berharap orang-orang dari rumah Guanghan akan hidup lebih banyak. Karena hanya dengan hidup,
itu akan dapat membuat pemerintahan Guanghan lebih kuat. Dalam 2 percobaan pertama surgawi, rumah Guanghan memiliki murid yang paling banyak jatuh. Dan rumah Guanghan pada saat itu memiliki wajah yang biru dan kuning. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar rumah Guanghan akan benar-benar dianeksasi oleh pasukan seperti rumah Soeyang. Namun sekarang karena adanya Qin Chen, dan dia juga tidak bisa melakukannya sendirian, jadi saat ini dia secara alami menggantungkan harapannya kepada Qin Chen. Untuk harapan ini dia bersedia memberikan lebih banyak kepada Qin Chen. Saat ini Qin Chen menerima mata air suci di kolam spiritual dan dia penuh emosi di dalam hatinya. Dan dia memiliki kesan berbeda tentang Wei Shiqing. Oke, terima kasih banyak semuanya. Dengan pena suci ini, peluangku menerobos akan semakin besar. Kata Qin Chen, dia berterima kasih kepada semua orang. Dan kali ini dia benar-benar percaya diri. Sebuah mata air suci kolam spiritual, 1/5 dari pena suci surgawi kelas tinggi, ditambah ratusan pena suci surgawi kelas menengah, dan juga ditambah memurnikan Tonghu, juga putra suci Renwang. Qin Chen akhirnya memiliki kepercayaan diri untuk menerobos. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.